Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Surga Temboro Madinahnya Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video tentang informasi Temboro selanjutnya. Min qabli ayatiyakum, sebelum datang kepada kamu al-adzabu, siksa, baghdatan, dengan tiba-tiba, wa antum, sedangkan kamu semua la tash'urun, tidak merasa kalau akan datang azab. Ang takula, agar tidak mengatakan nafsun, seseorang. Antakula maksudnya agar kamu tidak mengatakan, maksudnya gitu. Allah takula, antakula, agar tidak mengatakan nafsun, seseorang pun, ya hasrata, aduh, ya hasrata, wahai penyesalanku, ala ma faratu, atas keteledoraku, fi jambillah, di dalam taat kepada Allah. Wa in kuntu, dan sungguh adanya aku, la minas sakhirin, termasuk orang yang mentertawakan agama Allah. Autakula, atau berkata seorang itu, lau anna Allah, seumpama Allah, hadani, menunjukkan kepada aku, lakuntu, sungguh adanya aku, minal muttaqin, termasuk orang-orang yang takwa. Autakula, atau orang itu mengatakan, natarul adab, ketika dia melihat adab, lau anna li, seumpama bagi aku, karotan, kembali lagi ke dunia, fa'akuna, maka adanya aku, minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bala, iya, qad ja'atka, telah datang kepada engkau, ayati, ayat-ayatku, fakadzabta, maka engkau membohongkan ya ayat-ayatku itu, wastakbarta, dan engkau sombong, wa kunta, dan adalah kamu, minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Allah. Jadi ini peringatan bagi seluruh manusia. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu, hai manusia, kepada Tuhan kamu. Mau lari kemana kamu? Mau lari kemana? Kamu tidak akan bisa lepas dari kekuasaan Tuhanmu. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Kalaupun kamu naik ke langit pun, juga tetap saja kamu dalam genggaman kudrat Allah. Dalam satu ayat dikatakan, mama antum bi mu'jizin fil ardi wala fis sama, tidaklah kamu bisa mengalahkan Allah, baik kamu di bumi maupun kamu naik ke langit. Ke langit kamu ya hanya hamba Allah, dalam kekuasaan Allah. Di bumi begitu juga. Mau masuk di kuburan pun juga tetap saja dalam genggaman kudrat Allah. Maka jangan ada pikiran kamu akan lari dari Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Allah. Karena kamu lari dari Allah, sia-sia belaka, nggak akan bisa. Kembalilah kamu kepada Allah, maknanya kembalilah untuk taat, tunduk, taubat kepada Allah. Wa dan berserahlah diri kepada Allah. Kamu hamba. Tidak ada jalan keselamatan bagi seorang hamba selain menyerahkan diri kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun, sebelum adab datang kepada kamu, kemudian kamu tidak akan bisa ditolong.
Jadi kalau azab Tuhanmu datang, kamu gak akan ada yang bisa nolong. Ayah kamu, ibu kamu, raja-raja, harta kamu, teknologi kamu, jabatan kamu, kalau datang azab Allah, siapa yang bisa menghalang-halangi? Kalau tsunami datang, teknologi mana yang bisa menghalang-halangi? Kalau matahari rontok, teknologi mana yang bisa menahan? Kalau gunung meletus, alat apa yang bisa menghentikan? Baru Lapindo meletus saja, seluruh dunia kumpul mau buntu lumpur kecil di Lapindo itu loh, nggak bisa. Ahli-ahli teknologi Indonesia, Amerika, Cina, Belanda datang, dukun-dukun pun didatangkan, sampai sapi-sapi pun dimakan kubangan lumpur. Tidak bisa juga. Ya, kalau sudah datang azab Allah, nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu. Tapi memang dunia ini Allah jadikan itu ujian. Orang yang berbuat jahat itu tidak langsung dihukum, dikasih kesempatan untuk bertaubat. Tapi dikasih kesempatan malah salah paham, dikira berbuat jahat nggak ada resikonya. Itulah kebodohan manusia. Kalau orang itu kembali kepada Allah setelah datangnya azab, nggak ada gunanya. Orang yang sukses itu sebelum datang azab, dia sudah bisa paham, oh ini perbuatan saya ini bahaya, saya harus taubat. Nah, ini orang yang sukses. Setelah ujian nggak lulus, baru menyesal, ya nggak ada gunanya. Sebelum ujian datang, belajar yang baik, nah itu baru ada gunanya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah sebaik-baiknya perkara yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Maksudnya yaitu Al-Quran. Ikutilah sebaik-baiknya ajaran, sebaik-baiknya ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Maknanya nasihat-nasihat yang Allah turunkan kepada kamu, Al-Quran yang Allah turunkan kepada kamu itu sebaik-baiknya perkara, sebaik-baiknya nasihat. Inna khairal hadithi kitabullah, inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah kitab Allah. Kalau kamu sudah tidak menggubris kitab Allah, mau nasihat dari siapa lagi? Kalau nasihat dari Allah yang tidak urusan Allah, yang tujuannya merupakan sebaik-baik utusan baginda Muhammad SAW, yang dibawa pun khairul kutub, sebaik-baiknya kitab, yaitu Al-Quran, di mana seluruh kitab-kitab yang dahulu semua sudah diringkas dalam Quran. Nabi-nabi yang terdahulu adalah merupakan
ibaratnya makmum bagi yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya kitab diturunkan kepada sebaik-baiknya Nabi, diberikan kepada kita. Tidak juga menggubris. Kamu menggubris siapa? Maka kata-kata orang Arab, a'ti akhaka tamroh fa illam yakbal fa'atihi jamroh. Teman kamu tuh kamu kasih kurma tamroh. Kalau dikasih kurma nggak mau, ya kasihlah jamroh, bara api. Maknanya kalau dipimpin oleh sebaik-baiknya makhluk, dinasihati oleh sebaik-baiknya kitab nggak ngubris, akhirnya nggak ada jalan lain kecuali jadi pengikutnya setan, sejahat-jahat makhluk. Ya orang itu kalau nggak mau ke surga, ya nggak ada jalan kecuali ke neraka jadinya. Dipimpin orang yang paling mulia nggak mau, dipimpin orang yang paling sayang nggak mau, akhirnya oleh Allah kepada makhluk yang paling kejam, paling jahat, yaitu syaitan. Jadi Allah mengirim baik Nabi, Allah baiknya kita, kemudian sudah diamalkan oleh sebaik-baiknya generasi, yaitu para sahabat khairu ummah. Kok masih juga kita ini tidak mau mengambil pelajaran, nggak ngubris? Ya wes, resikonya ikutilah sejahat-jahatnya makhluk, sekejam-kejamnya makhluk, yang akhirnya membawa kamu kepada sejelek-jeleknya tempat, yaitu neraka. Teman, ini ibaratnya ada seorang raja besar yang kaya raya, yang dermawan, menyiapkan jamuan makan untuk kamu, ya, menyiapkan rumah yang bagus untuk kamu, pelayan-pelayan yang terbaik disiapkan untuk kamu, terus kamu diundang untuk datang. Kamu tidak mau, maka berarti ini penghinaan kepada raja tadi. Bukan kamu tidak datang terus dibiarin, kamu tidak datang, hukuman intinya itu. Loh, sudah saya siapkan tempat sebaik-baiknya, kok nggak ngubris? Oh, kurang ajar nih, masuk penjara. Begitu juga agama ini. Sebaik-baiknya Nabi, contoh sebaik-baiknya generasi, para kita cari yang lain, akhirnya oleh Allah dihukum. Di dunia ya tidak pernah mengalami kebahagiaan, di akhirat ke neraka. Karena apa? Yang terbaik malah melecehkan. Maka akhirnya raja itu marah. Kalau orang itu diundang, persiapan undangannya itu nggak begitu baik, ya, cuman disiapkan sambal sama nasi ketela maunya. Terus ngundang tetangga-tetangga, orang-orang nggak mau datang, maka dia memaklumi, ya, memang persiapannya kayak begini, orang nggak datang ya wajar aja. Tapi kalau ini jamuannya yang terbaik, orang diundang nggak mau, ini penghinaan namanya. Nah, yang Allah siapkan untuk kita ini loh, tempat yang terbaik, kitab yang terbaik. Lah kok nggak ngubris? Bahaya ini. Paham insyaallah? Nah, kita ini kalau menerima
perintah Allah menerima amalan agama dengan gembira gitu. Jadi menerima agama kamu terima, tapi dengan tidak gembira, dengan malas, itu pun sudah suatu penghinaan. Maka Allah marah kepada orang yang sholat tapi dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Sholat dengan malas, menguap-nguap kayak nggak perlu sama Tuhan, kayak nggak perlu sama surga, kayak nggak perlu sama bidadari. Akhirnya pentung sih sandase. Paham tuh ya kawan? Tapi amal agama harus gembira. Qul bi fadlillah wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, adalah mereka itu gembira. Anugerah Allah dan rahmat Allah maksudnya agama ya. Hendaklah mereka itu gembira. Wa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada yang dikumpulkan orang-orang kafir itu. Orang kafir mengumpulkan harta, mengumpulkan tanah, mengumpulkan bangunan, mengumpulkan teknologi. Jangan kamu tergiur. Allah yang apa yang Allah berikan kepada kamu yaitu agama, jauh lebih besar, lebih bernilai, lebih hebat daripada itu. Maka kamu harus falyafrahu, adalah gembira. Ngaji dengan gembira, sholat dengan gembira. Itu sholat sudah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu yang sok di belakang, santri-santri baru masih tolah, malah ngomong-ngomong sama temannya kayak nggak perlu pahala saja. Nah itu jangan diulang ya, itu nggak bagus itu. Itu akhlaknya orang hutan kamu bawa ke masjid ya. Tolah ya. Kalau mendengar seruan adzan, iqamah, langsung wajahnya berubah, jadi serius, jadi sungguh-sungguh. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Beramal dengan syukur, dakwah dengan syukur, dakwah dengan gembira, ibadah dengan syukur, ngaji dengan syukur. Wudu dengan syukur, mandi dengan syukur, baca Quran dengan syukur, dengan gembira. Ini bagian daripada adab kita di dalam mengamalkan agama. Maulaya salli wa sallim daiman abada.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره على نيته اغفر لنا يا الله ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن سيدنا محمد اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا اللهم اجمع بيننا وبين نبينا محمد اللهم اجمع بيننا وبين نبينا محمد في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة بدون محن ولا بنين بفضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم والحمد لله رب العالمين.